wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Sebelum memulai kajian yang mulia ini dan berkah, alangkah baiknya kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada awal malam ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia insyaallah. Dan ini merupakan kenikmatan yang besar, karena tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali dalam rangka untuk belajar, tadarus, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dari pertemuan ini, dari perkumpulan ini, kita termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yatadarasuna yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum, membaca ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, serta saling mempelajari tentang ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, khusus ada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita dapatkan dari perkumpulan ini, kata Rasulullah, illa nazal alaihi rahmah, kecuali akan turun kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kita harapkan. Bahkan kita hidup ini tanpa rahmat Allah tidak ada artinya. Begitupun kita masuk surga juga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita hadir di majlis ilmu, mempelajari ilmu, dan kemudian mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ini akan membawakan ketenangan kepada kita. Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dihadiri oleh para malaikat yang lebih kita merasa senang dengan hadis ini, yaitu kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Ya, kita tentu sangat senang ketika nama kita dikenal oleh masyarakat. Bahkan kebanyakan orang mencari yang namanya keterpopuleran atau disebut-sebut oleh masyarakat, diagung-agungkan. Maka lebih senang lagi jika kita ternyata yang menyebutkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, dikenal oleh para malaikat. Dan imbasnya kemudian kita pun akan dikenal di dunia ini. Dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitum biriyadil jannah," jika kalian bertemu, mendapati taman surga,
farta'u, maka hendaklah kalian mampir, hendaklah kalian singgah. Kemudian ditanyakan, apa yang dimaksud dengan Riyadul Jannah? Yaitu halaqatul dzikri, majlis ilmu. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan fahamkan ia dalam agama. Maka berarti ketika kita bisa hadir di majelis ilmu ini dan kita senang mempelajari ilmu, mempelajari agama, maka ketahuilah bahwa ini merupakan tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Maka Ana mengajak kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan diri dalam hadir di majelis ilmu ini. Tapi selanjutnya, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu istimewa, tamu yang agung, tamu yang setiap muslim merasa senang, merasa gembira, bahkan wajib bergembira. Kalau ada seorang mukmin, seorang muslim tidak merasa gembira dengan kedatangan tamu ini, maka perlu ditanyakan keimanannya. Tamu apa itu? Yaitu Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hari dan malamnya. Maka dalam menyambut kedatangan tamu yang agung ini, maka hendaknya tentu kita mempersiapkan diri. Karena Ramadan itu ibaratnya waktu atau tempat latihan atau turnamen, ya, perlombaan, di mana di sana setiap pemenang akan mendapatkan pahala, mendapatkan hadiah yang banyak. Karena Allah Subhanahu wa taala menyediakan hadiah yang istimewa di bulan Ramadan ini. Bahkan seandainya bulan Ramadan, atau bahkan kalau seandainya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain dengan Ramadan ini, maka bulan-bulan yang lain itu tidak ada apa-apanya. Maka sungguh beruntung jika kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Maka sekali lagi hendaknya kita persiapkan. Apa yang harus kita persiapkan? Tentu yang pertama adalah hati kita. Hati kita senantiasa bersihkan dari noda-noda kemaksiatan, dari dosa. Meskipun kita tahu bahwa kita manusia itu tidak akan lepas daripada dosa dan salah. Dan itu ketika seorang terjatuh ke dalam dosa, tidak tercela. Yang tercela adalah ketika dia sudah berbuat dosa tapi tidak merasa menyesal. Maka bagaimana membersihkan diri kita, hati kita, yaitu dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha tentunya. Taubatan yang sesungguhnya. Tidak seperti kata orang taubat sambal.
kepedesan tapi ngulang lagi karena enak. Makan tanpa sambal kayaknya nggak nikmat ya. Jangan seperti itu. Kita melakukan dosa, kemudian kita tobat, melakukan lagi di hal yang sama. Maka ini tidak dikatakan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu menyesal, kemudian meninggalkan dosa yang kita lakukan tersebut. Bahkan merasa tidak nyaman ketika melakukan dosa. Karena dosa sekecil apapun, kalau kita biarkan, itu akan menutupi hati kita. Hati kita, kata Rasulullah SAW, ketika melakukan dosa seorang, maka hati itu akan ada setitik hitam. Ada setitik hitam yang menempel di hatinya. Dan setitik hitam itu kalau dibiarkan terus, maka akan menjadi besar sehingga akan menutupi hati itu. Kalau hati sudah tertutup, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ia akan lebih senang melakukan keburukan, kemaksiatan daripada ketaatan. Bahkan untuk melakukan ketaatan yang ringan saja itu akan terasa berat. Kenapa? Karena hati itu ibarat raja. Hati itu ibarat raja yang menggerakkan seluruh tubuh kita. Kalau hati itu baik, maka akan baik seluruh jasad kita. Dan kalau buruk, tentu akan buruk juga apa yang akan kita lakukan. Makanya zahir, apa yang nampak dari kita, dari suatu perbuatan, itu mencerminkan hati kita. Kali kalau hati sudah menutup, maka kita akan merasa berat melakukan ketaatan demi ketaatan. Jangankan di luar Ramadan, di luar Ramadan saja yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan segalanya, itu akan sulit, akan berat. Makanya kita sering dapati saudara-saudara kita ada yang berani meninggalkan puasa. Padahal puasa kewajiban baginya. Orang yang meninggalkan puasa hukumannya sangat berat, digantung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digantung seperti kambing mau disayat. Sayat itunya. Dia ditariknya sampai berdarah mengalir. Itu hukuman orang yang meninggalkan puasa, naudzubillah. Ini akibat apa? Akibat ketidaksiapan dia, akibat karena dia tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Makanya para ulama salaf kita sungguh luar biasa mereka. Mereka mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan itu bukan sebulan sekarang ini, tapi mulai dari 6 bulan, setengah tahun sebelum datangnya Ramadan. Itu sudah dipersiapkan tuh. Sehingga ketika sudah sampai ke Ramadan, mampu melakukan ibadah-ibadah, perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sumbernya yang pertama kali hati kita. Jangan sampai hati ini kotor. Dan cara membersihkan hati tadi itu dengan taubat kepada
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain hati juga siapkan tentunya fisik kita. Bagaimana mempersiapkan fisik kita? Yaitu dengan melatih mengamalkan amalan-amalan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Seperti membaca Al-Quran, biasakan dari sekarang menghatamkan. Kalau sekarang nggak bisa menghatamkan, mungkin boleh jadi nanti tidak bisa. Biasakan berpuasa. Makanya Rasulullah SAW tidaklah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Rasulullah puasa sunnah itu melakukan puasa penuh, dan itu dilakukan terus-menerus oleh Rasulullah. Itu di bulan Sya'ban. Ternyata para ulama menyimpulkan hikmah dari melakukan tersebut tujuannya adalah apa? Untuk membiasakan diri melakukan puasa, menahan lapar. Maka saat datang bulan Ramadan, insya Allah sudah siap. Juga sholat malamnya ini harus dibiasakan. Jangan seperti orang-orang munafik. Bagaimana Allah menggambarkan mereka? Mereka hanya pura-pura, menunjukkan keinginan, menunjukkan kebaikan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya mereka benar-benar mau keluar untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang, tentu mereka la'addu uddah. Tentu mereka itu akan mempersiapkan diri mereka dengan persiapan yang matang. Tapi akibat karena hanya keinginan, kepura-puraan, maka Allah walakin karihallahu bi'athahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala membenci mereka untuk berangkat ke medan perang. Ayat ini juga menjadi dalil bagi kita, menjadi dalil untuk seluruh amal ibadah, yaitu kita mempersiapkan diri, fisik kita, hati kita. Jangan keinginan itu hanya sebatas di lisan atau hanya sebatas di hati, tapi jujur, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu. Makanya ketika kita merasa berat, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Untuk ketika kita tidak mampu melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Allah membenci kita sehingga kita pun na'udzubillah termasuk ahli neraka, na'udzubillah. Ini hati, begitupun fisik. Harta juga butuh kita persiapkan, agar ketika di bulan Ramadan itu kita sudah nyaman, tidak disibukkan lagi dengan urusan dunia. Makanya para ulama dahulu itu kalau sudah mereka tuh ngumpulin uang itu, berjualan, ngumpulin harta, itu memang untuk mempersiapkan di bulan Ramadan. Ketika sudah bulan Ramadan, mereka sudah tidak lagi memikirkan urusan dunia, pekerjaan mereka tinggalkan karena sudah siap. Kalau ini kita bisa lakukan luar biasa. Kita sudah terpenuhi, sudah siap di bulan Ramadan, tercukupi, kemudian kita tinggal ibadah terus. Harta, kemudian juga yang selanjutnya adalah persiapan ilmu.
persiapan ilmu tentang apa? Tentang Ramadan, tentang keutamaannya, tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Karena dengan mengetahui suatu yang akan kita kerjakan, apalagi mengetahui keutamaannya, hikmahnya, ini akan memotivasi kita untuk semangat giat melakukannya. Kemudian yang terakhir mungkin adalah memohon pertolongan, artinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walau bagaimanapun kekuatan kita, persiapan kita, fisik kita sudah dipersiapkan, harta kita dipersiapkan, ilmu kita sudah matang, tapi kalau bukan karena pertolongan Allah, Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, maka kita tidak akan mampu. Maka ini tidak boleh kita lupakan. Setelah kita ikhtiar mempersiapkan diri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kekuatan bisa lulus ketika keluar dari bulan Ramadan. Karena kata Rasulullah SAW, "Ragima anfu rajuli", sungguh celaka seseorang, adraka Ramadan thumman salah, dia mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu darinya, falam yughfar lahu, akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh celaka. Kenapa celaka? Karena seharusnya orang yang mendapati bulan Ramadan itu harusnya asalnya itu diampuni oleh Allah, meraih banyak pahala, meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia tidak mendapatkannya, berarti ada yang dia sia-siakan, ada yang dia lewati, dan ada yang dia tidak siapkan. Itulah persiapan yang harus kita lakukan. Maka pada kesempatan ini kita mempersiapkan diri dari sisi ilmu. Kita akan melanjutkan kepada pembahasan tentang siam di bulan Ramadan. Mungkin sebelum kita menyebutkan tentang pengertian dan keutamaan serta hikmah daripada disyariatkannya Ramadan, kita akan sebutkan sejarah pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Itu ada 3 tahapan. Ya. Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu ada 3 tahapan disyariatkannya puasa. Yang pertama itu Allah mewajibkan kepada umat Islam saat itu di awal-awal munculnya Islam, itu mewajibkan puasa Asyura. Apa itu puasa Asyura? Puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Ini awalnya, ya, awal kemunculan, awal hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, ini wajib bagi mereka melakukannya di bulan Muharram. Itu awalnya ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 ini. Maka Rasulullah menanyakan, puasa apa ini? Puasa apa mereka ini? Maka di antara mereka ada yang menjawab bahwa mereka puasa Asyura. Kenapa mereka berpuasa? Karena mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa dan Bani Israel telah diselamatkan dari
Fir'aun, dari penjajahan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala kemudian Fir'aun tenggelamkan ke dalam laut beserta tentara-tentaranya. Allah tenggelamkan, maka sebagai rasa syukur Nabi Musa, beliau melakukan puasa. Berarti kita tahu nih bahwa Fir'aun itu ditenggelamkan di tanggal 10 Muharram. Sekaligus diselamatkan dari penjajahan Bani Israel dan Nabi Musa alaihissalam. Ini selama belum ada syariat, karena syariat pensyariatan wajibnya puasa itu di tahun kedua Hijriyah. Berarti di awal tahun ini masih belum puasa, dan melakukan puasanya tadi. Puasa wajibnya hanya di tanggal 10 Muharram. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu pensyariatan puasa itu bentuknya bukan dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari, bukan. Jadi mereka menahan atau berpuasa itu jika mereka sudah makan atau ketika mereka sudah tertidur. Ya, kalau mereka sudah tertidur, udah buka nih, kemudian tidur, itu sudah setar melakukan puasa. Sudah menahan diri. Misalkan bangun habis maghrib tertidur, kemudian jam 12 bangun, maka ini sudah tidak boleh makan dan minum dan berhubungan istri, nggak boleh di sini. Ini tahapan yang kedua. Jadi pensyariatannya dasar, tidak seperti sekarang kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, ternyata ini menimbulkan mudarat, yaitu merasa keberatan para sahabat saat itu. Luar biasa, coba bayangkan, ada namanya sahabat Qais, ya. Beliau itu di siang hari bekerja, pas beliau pulang ke rumah tidak mendapati makanan, mau buka nih, udah mau buka nggak dapat makanan. Tentu istrinya mencarikan makanan, mencari keluar untuk agar bisa dimakan oleh Qais ini. Ternyata istrinya pulang ke rumah, Qais didapati sudah tidur, padahal ini masih maghrib, ini baru mau buka gitu. Kemudian sudah tertidur. Besoknya tentu dia bangun pun nggak boleh makan. Besoknya bekerja lagi. Akhirnya jatuh pingsan. Maka disampaikanlah kepada Nabi kita SAW tentang sebabnya. Akhirnya kemudian Allah menurunkan syariat yang terakhir puasa ini, yaitu puasa yang sekarang ini kita jalankan. Jadi ada tiga tahapan dalam pensyariatan puasa. Ya. Kemudian kita akan memahami tentang mafhum as-siyam lughatan wa syar'an. Kita akan memahami definisi puasa secara bahasa dan secara syariat. As-shaum ini ada dua bentuk, ada as-shaum, ada siyam. Ya.
biasa disebut as-shaum, shaum, ada kata siam, ini sama. Secara bahasa maknanya adalah menahan. Jadi orang yang menahan berbicara pun itu disebut puasa kalau secara bahasa. Ya. Makanya Maryam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau membawa anak, ya, udah lahir dan membawa anaknya ke kaumnya, beliau disuruh mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar untuk Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, berpuasa. Nah, di sini kata shaum. Shaum yaitu maknanya sultan, yaitu diam. Karena diam itu artinya menahan untuk berbicara. Jadi ini secara bahasa, shaum secara bahasa menahan. Menahan apapun itu disebut dengan shaum secara bahasa. Ya, kenapa kita harus memahami secara bahasa? Karena akan ada keterkaitan dengan makna secara istilah, makna secara syar'i. Dan banyak sekali maknanya, ya. Para ulama menyebutkan banyak sekali ta'rif, namun yang dipilih di sini yang lebih mendekati, yang lebih luas maknanya, yaitu wa at-ta'abbud lillahi ta'ala bil imsaki biniyah. Puasa as-shaum secara bahasa yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk atau dengan menahan diri. Jadi bentuknya menahan diri, bentuk ibadahnya itu menahan diri dengan disertai niat apa? Untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan wasairil muftirah, dan seluruh hal-hal yang membatalkan, termasuk berhubungan suami istri membatalkan puasa. Min syakhsin mahsusin bisyartin makhsusin, dari orang yang khusus dan dengan syarat-syarat yang khusus. Masya Allah, tidak terasa ya. Nah, ini makna secara istilah. Dengan memahami makna ini, maka kita akan memahami hakikat daripada puasa itu. Ya. Jadi menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Maka dari sini dibatasi ini. Ya, yang namanya menahan puasa itu dari sejak terbitnya fajar. Dan terbit fajar itu ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar sodik. Ada fajar yang kalau secara bahasa fajar yang palsu, ya. Ada yang benar-benar fajar. Nah, kalau kita masih mendapati fajar yang palsu, maka itu kita masih boleh makan, masih boleh makan dan minum dan sebagainya sampai benar-benar terbit fajar sodik. Ya. Maka jangan sampai kita menahan, masih ada waktu menahan untuk tidak makan, kesempatan. Makanya Rasulullah SAW, ya, di antara hikmah kita agar mengakhirkan apa sahur itu agar kita
merasa kuat nantinya ketika berpuasa, dan itu mendekat-dekati apa? Terbitnya fajar. Nah, khalas mungkin. Masya Allah. Mungkin itu ya yang bisa disampaikan, yang bisa dibahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita memahaminya dengan benar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin 5 menit sampai 10 menit sebelum azan isya gitu, kami persilakan bagi ada yang ingin menanyakan sesuatu terkait persiapan Ramadan atau mungkin fikih-fikih yang mungkin jadi banyak pertanyaan gitu dengan pada waktu Nah, yang mohon penjelasan tentang nisfu saban. Padanya kalau nisfu saban nggak ada yang nisfu sawal, nisfu Ramadan kok nggak ada, tapi nisfu saban nggak penjelasan. Masya Allah. Nisfu Sa'ban, pertengahan. Nisfu itu pertengahan. Sya'ban berarti bulan Sya'ban. Ada apa dengan pertengahan bulan Sya'ban? Kalau kita meneliti dan mentelaah dari hadis-hadis dari para ulama salaf, pengkhususan nisfu Sa'ban ini kita belum dapati. Adanya nisfu Sa'ban semua hari sama. Semua hari dianggap sama oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kecuali yang dikhususkan. Dan wallahu alam, ana sendiri belum mendapatkan keistimewaan, kekhususan yang sesuai apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Mbak, nisfu Sa'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Padahal bulan Sya'ban itu kata Rasulullah SAW itu dianjurkan untuk berpuasa seluruh bulan Sya'ban, dan tidak ada keistimewaan di hari pertama atau di hari kedua atau di hari pertengahannya. Nah, seluruhnya ada keistimewaan. Wallahu a'lam. Mungkin menambahkan kalau misalkan ada hadis yang menerangkan bahwa pertengahan bulan Syawal itu waktu diangkatnya amal itu, apakah itu salah satu pertama? Sebenarnya bukan di pertengahan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban secara umum. Ya, secara umum itu memang di bulan Sya'ban itulah amal-amal kita diangkat. Makanya alasan Rasulullah SAW berpuasa itu karena Rasulullah ingin ketika amalnya diangkat itu beliau dalam keadaan puasa, atau ketika waktunya amalan diangkat itu beliau sedang beramal soleh. Ya, jadi secara khusus, secara umum di bulan Sya'ban. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan lain, Pak? Terkait Ramadan Sahur. Kita tahu kan ada imsak. Nah, Batasan akhir dan sebenarnya itu di mana apa ada misalkan ketika ada imsak. Iya itu. Iya. Ya, imsak itu artinya, imsak itu tadi shaum, ya, dari pengertian shaum itu sendiri. Imsak itu artinya apa? Shaum artinya imsak, yaitu menahan diri. Sebenarnya mungkin asalnya sih Allah alam itu kehati-hatian aja kali adanya pengumuman imsak, padahal enggak. Kita di batasnya itu, kalau kita lihat dari ta'rif, makanya kita memahami pengertian ini sangat penting agar kita mempraktekannya sesuai. Nah, dari pengertian tadi, awal kita menahan diri itu
dari terbitnya fajar. Jadi imsak itu ya mungkin wallahu alam untuk ini aja kali, untuk apa, kehati-hatian, mengingatkan bahwa sebentar lagi akan azan atau terbit fajar. Artinya kita menahan lapar, menahan makan itu mulainya terbit fajar shodiq. Nah, dan bahkan Rasulullah SAW menegaskan, gitu ya, menegaskan kalau azannya Bilal itu kita suruh makan. Kalau azannya Umi Maktum baru kok kita menahan makan. Oh berarti bukan sampai azan ya. Karena kalau azan itu sebenarnya tergantung masjidnya kalau azan. Tapi kita lihat terbit belum itu fajarnya gitu. Nah, jadi kalau azan kita manut yang azan duluan apa yang belakangan, Dokter? hah? Kita ikutin azan duluan apa yang belakangan? Kenapa dia masjid ya? Karena iya. Nah, ya ini juga terkait dengan buka nanti ya. Terkait dengan buka. Kita lihat ininya aja, bukan azannya. Ya. Kalau kita yakin ini belum waktunya dan ternyata udah duluan, ada yang duluan, berarti sesuai keyakinan kita. Kalau kita tahu pasti, itu malah lebih bagus lagi ya. Pasti. Kalau fajar shodiq itu melintang, bukan gini apa namanya? Iya, bergaris lurus. Ini fajar kadhib, fajar yang palsu. Kita masih boleh. Kalau yang melintang ini itu baru sudah fajar shodiq. Cahaya yang muncul ketika ketika waktu mau menjelang subuh itu. Kalau kita perhatikan, kita akan tahu gitu ya, ada cahaya. Dan biasa kalau fajar shodiq, fajar kadhib itu semakin lama semakin menghilang. Kalau fajar shodiq itu semakin lama semakin terang. Nah, mungkin karena sudah bisa, mohon maaf lebih jamaah ini tanya, mungkin bisa dilanjutkan nanti kajian berikutnya. Mungkin ditutup dulu San. Nah, alhamdulillah ya, karena waktu sudah masuk isya, ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan apa yang Anda sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat bagi diri pribadi Anda dan bagi jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan serta diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.